Perhatikan soalnya di sini. Seorang penderita hipermetropi memiliki titik dekat 75 cm. Nah, artinya di sini yang diketahui adalah titik dekat penderita yaitu PP-nya atau punktum proksimum 75 cm. Kemudian, agar ia dapat melihat benda dengan jelas pada jarak 30 cm, maka ini adalah jarak baca yang diinginkan atau SN-nya yaitu 30 cm. Oke. Nah, di sini ada 4 pernyataan. Pernyataan yang tepat sesuai persoalan adalah, kita lihat pernyataan 1 di sini, lensa kacamata yang digunakan adalah lensa cembung. Oke, untuk penderita hipermetropi solusinya adalah kacamata positif atau kacamata dengan lensa cembung. Maka pernyataan 1 ini sudah dipastikan benar. Nah, kita lihat yang pernyataan 2 nih, hitungan. Kita lewatkan dulu. 3 juga hitungan. Nah, 4 di sini, bayangan jatuh di depan retina jika tidak menggunakan kacamata. Oke. Penderita hipermetropi apabila tidak menggunakan kacamata, bayangannya itu jatuh di belakang retina. Kalau di depan retina ini untuk penderita miopi. Jadi jawabannya di sini tidak tepat untuk nomor 4. Nah, pernyataan 4 salah. Nah, berarti menyisakan 2 pernyataan yang harus kita buktikan. Ini hitungan. Kita gunakan rumus kuat lensa kacamata positif. Itu adalah P kuat lensa sama dengan 100/Sn dikurang 100/pp. Nah, ini angkanya sudah lengkap, tinggal kita masukkan 100/30 dikurang 100/75. Maka di sini berarti 100/30 dikurang 4/3 ya, sederhanakan bagi 25. Nah, berarti di sini 10/3 dikurang 4/3. Nah, berarti adalah 6/3. Berarti 2 dioptri. Berarti di sini kuat lensa kacamata yang digunakan 2,75 dioptri. Berarti salah ya. Nah, kalau 2 salah pasti 3 benar. Nah, cuma kalau mau dibuktikan P sama dengan 100/f ya. Kalau P-nya 2 dioptri, 100/f berarti fokusnya adalah 100 bagi 2, 50 cm. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. Oke. Selanjutnya soal yang kedua. Penderita miopi menggunakan kacamata dengan kekuatan -2/3 dioptri. Benda terjauh yang mampu dilihat dengan jelas jika tanpa kacamata adalah. Oke, berarti di soal ini yang ditanyakan adalah nilai PR-nya atau titik jauh mata penderita miopi. Untuk miopi kacamata minus kita gunakan rumus P sama dengan 100/-PR. Oke. P-nya di sini 2/3 atau -2/3. Oke, 100/-PR yang akan kita hitung. Nah, minus ketemu minus ya. Maka di sini berarti PR tidak lain adalah 100 kali 3/2. Berarti adalah 300 bagi 2, 150 cm jawabannya. Nah, ada di sini. Iya. Selanjutnya, sebuah loop dengan kuat lensa 10 dioptri, pengamatan dilakukan dengan mata berakomodasi maksimum. Nah, pertama di sini karena yang diketahui adalah kuat lensa loop, maka kita cari dulu jarak fokusnya karena yang akan kita perlukan nantinya adalah jarak fokus dari loop. P sama dengan 100/f, berarti fokusnya tidak lain adalah 100 bagi 10, berarti 10 cm. Oke. Nah, pernyataan 1, perbesaran angular bayangan 3,5 kali. Karena yang diminta berakomodasi maksimum, berarti untuk pernyataan 1 di sini M angular sama dengan SN/f plus 1 ya. Arti SN kita gunakan secara umum 25 cm bagi 10 tambah 1. Berarti benar ya, 3,5 kali. Oke, pernyataan 1 benar. Pernyataan 2, bayangan ditempatkan pada jarak kurang dari 10 cm dari loop. Nah, posisi objek terhadap loop itu harus berada di antara jarak fokus dengan lensa. Karena fokusnya 10 cm, berarti jarak objeknya itu adalah kurang dari 10 cm. Maka ini juga benar. Nah, pernyataan 3, jarak benda dari loop adalah 50/7. Nah, ini harus dibuktikan dengan angka. Kalau pernyataan 2 benar, apakah benar nih 50/7 jaraknya? Kita gunakan persamaan yang kedua, yaitu adalah M angular sama juga dengan rumus SN/S. Nah, S ini adalah jarak objeknya. M angularnya 3,5, SN-nya 25. Ini adalah S. Maka S adalah 25 dibagi 3,5. Maka S-nya kalikan 2, berarti 50/7 cm. Maka pernyataan 3 ternyata juga benar. Nah,
Pernyataan 4 juga harus kita lihat di sini. Bayangan yang dibentuk loop adalah nyata tegak diperbesar. Oke, kalau loop itu membentuk bayangan yang maya, jadi bukan nyata. Maya tegak diperbesar. Jadi pernyataan 4 tidak tepat. Jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Soal yang keempat. Sebuah loop mempunyai jarak fokus 5 cm dipakai untuk melihat sebuah benda kecil yang berjarak 5 cm dari loop. Maka nah, di sini berarti objek ditempatkan tepat di titik fokus loop. Nah, kenapa? Karena jarak objek dengan jarak fokus sama-sama 5 cm. Nah, satu hal yang sudah pasti di sini berarti mata dalam kondisi tidak berakomodasi. Nah, di sini ada pernyataan 2 yang menyatakan itu. Berarti pernyataan 2 benar di sini ya. Nah, kalau dalam kondisi tidak berakomodasi, maka bayangan nantinya untuk mata dalam keadaan normal ya, itu akan jatuh di titik jauh mata normal, yaitu di titik PR jauh tak hingga. Nah, pernyataan 3 di sini menyatakan jatuhnya di titik dekat mata. Berarti ini tidak tepat atau keliru, maka kita silang di sini. Nah, selanjutnya pernyataan 1 dan 4 ini kita buktikan dengan perhitungan. Nah, pernyataan 1 tentang perbesaran angular. Perbesaran angular karena tidak berakomodasi tadi berarti rumusnya SN per F ya. Nah, SN-nya kita gunakan 25 cm, F-nya 5. Nah, sudah jelas di sini berarti perbesaran angularnya adalah 5 kali. Maka pernyataan 1 menyatakan 6 kali, tidak tepat. Nah, kalau gitu ketemu nih jawabannya. Berarti yang benar adalah 2 dan 4. Iya. Nah, kita buktikan dulu yang nomor 4 di sini, kuat lensa loop. Rumus kuat lensa tidak lain adalah 100 per F. Nah, 100 dibagi F-nya berapa tadi? 5. 100 bagi 5 berarti 20 dioptri. Oke, benar ya. Jadi jawabannya 2 dan 4. Kita masuk ke soal yang terakhir. Sherlock Holmes menggunakan sebuah lensa konvergen dengan jarak fokus 7,5 cm untuk memeriksa benda pada suatu kasus. Oke, di sini menyebutkan lensa konvergen. Lensa konvergen itu nama lain dari lensa positif atau lensa cembung ya. Berarti ini loop. Jarak fokusnya 7,5 cm. Pertanyaannya adalah perbesaran bayangan jika pengamatan dilakukan dengan mata berakomodasi pada jarak 50 cm. Nah, kita gunakan rumus perbesaran angular yang berakomodasi pada jarak tertentu, yaitu adalah SN per F ditambah SN per X. Ya, betul ya. Nah, SN-nya seperti biasa 25, F-nya 7,5 ada di soal, SN-nya 25 lagi, X-nya ini adalah 50 cm. Oke. 25 per 7,5 kita sederhanakan bagi 2,5 ya, bisa ini 10 dapat 3, yang ini plus 1 per 2 atau desimalkan saja 0,5 ya, karena pilihannya desimal. 10 per 3 berarti 3,33 tambah 0,5, ya berapa jadinya? Berarti 3,83 kali. Oke, ada ya jawabannya ini. Iya, oke ya.